Hai semua, selamat datang kembali di channel Ada Kandi. Hari ini kita ada di segmen Bantai, belajar sambil santai. Ya, jadi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya hutan hujan tropis. Nah, bagi kalian yang belum tahu, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, mari kita belajar bersama. Jadi, apa itu hutan hujan tropis? Ya, hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang sebar di dekat garis khatulistiwa yang beriklim hangat dan basah. Misalnya, hutan di lembah sungai Amazon, di lembah sungai Kongo, Afrika, hutan Indonesia, India Barat, Malaysia, dan Thailand. Jadi, salah satu hutan hujan tropis itu ada di Indonesia ya. Kemudian, ciri-ciri bioma hutan hujan tropis antara lain curah hujan yang sangat tinggi, sekitar lebih dari 2000 mm per tahun, dan pohon utama memiliki ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Kemudian cabang pohon berdaun lebat dan lebar untuk selalu hijau untuk sepanjang tahunnya, mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tersebut tidak mampu menembus dasar hutan, mempunyai iklim mikro di lingkungan sekitar permukaan tanah atau di bawah kanopi ya. Jadi di sini curah hujannya itu sangat tinggi teman-teman ya. Seperti di Indonesia sendiri kita lihat sering sekali banjir. Nah, itu kan artinya curah hujan kita ini tinggi. Kemudian pohonnya memiliki ketinggian antara 20 sampai dengan 40 meter. Itu kalau kita di kota-kota itu mungkin tidak melihat ya, atau jarang melihat. Tetapi kalau kalian ada di pedalaman, di desa, atau di hutan masih banyak hutan-hutan di dunia, itu kalian bakal lihat pohon-pohonnya itu sangat tinggi-tinggi. Kemudian cabang pohon yang berdaun lebat dan lebar itu selalu hijau sepanjang tahun. Nah, itu sudah pasti karena ini salah satu hutan tropisnya adalah hutan hujan yang beriklimnya lebat ya, yang lebat, jadi dia selalu hijau dan lebat. Kemudian mendapat sinar matahari cukup, tapi tidak mampu menembus dasar hutan ya. Karena itu tadi, karena selain pohonnya berlomba untuk menjadi lebih tinggi, jadi mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan memiliki ruas-ruas pohon yang lebar serta daun-daun yang lebar sehingga matahari tidak mampu menembus ke dasar tanah. Fungsi dari hutan hujan tropis ya, yang pertama ada membantu menstabilkan iklim dunia tentunya dengan cara menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer. Nah, sehingga mengurangi efek dari rumah kaca. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang di Indonesia sendiri hutan kita itu banyak yang gundul ya, jadi itu sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia. Bayangkan dulu, kalian pikir sekitar beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu cuaca tidak panas seperti sekarang ya. Itu berbeda sekali. Saya sendiri merasakan cuaca dulu dengan sekarang itu berbedanya lumayan terasa. Sekarang itu benar-benar panas ya, mungkin setiap rumah pun memerlukan kipas angin atau pendingin ruangan AC untuk menurunkan suhu di dalam rumah mereka ya. Karena itu tadi banyaknya karbon dioksida mengakibatkan efek rumah kaca, membuat pemanasan global. Dampak dari digundulkannya hutan itu tidak mampu mengurangi efek negatif dari efek rumah kaca ini tadi ya. Kemudian fungsinya lagi itu merupakan hutan atau habitat bagi keberlangsungan hidup bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, termasuk flora, fauna yang terancam punah, keberlangsungan hidupnya ya. Itu juga salah satunya habitat yang ada di hutan hujan tropis itu sekarang sudah berangsur-angsur mulai punah, bahkan mungkin ada yang sudah punah ya. Karena itu tadi, karena pembukaan lahan, penggundulan hutan, kebakaran hutan ya, dan lain sebagainya yang menyebabkan hutan-hutan kita menjadi gundul ya. Nah, kemudian selanjutnya itu sebagai suatu sistem peredaran hidrologi bagi bumi. Hal ini menggambarkan pergerakan yang berkelanjutan dari air di bawah, di permukaan, dan di atas bumi. Jadi tidak heran jika hutan hujan tropis yang masih rawan memiliki sungai-sungai yang lebar serta panjang.
Kemudian dalam peredaran air, hutan ini berpengaruh untuk menambah air ke atmosfer melalui proses transpirasi, ya, di mana mereka melepas air dari daun-daunnya pada saat melakukan proses fotosintesis. Uap air ini mempengaruhi formasi awan hujan yang melepaskan air kembali ke hutan hujan. Nah, ini ya pentingnya hutan hujan tropis ini, dimana semakin berkurangnya hutan kita sekarang, hujan juga semakin jarang. Ya, bisa dibilang seperti itu karena itu tadi tidak ada proses transpirasi yang cukup untuk menaikkan air dari ke udara, uap air itu untuk membuat awan hujan. Ya, sehingga kita kekurangan hujan dan akhirnya kita kepanasan karena suhunya benar-benar naik. Kemudian untuk mengurangi erosi juga, ini fungsinya salah satunya. Kenapa bisa mengurangi erosi? Karena hutan hujan ini kan memiliki banyak akar, ya, jadinya banyak tumbuhan, banyak akar. Nah, jadi bisa menahan erosi, baik erosi apapun itu, termasuk dari angin kencang, itu bisa. Kemudian dari longsor itu bisa juga dikurangi melalui adanya hutan hujan tropis ini. Jadi makanya beda ya, pulau-pulau yang masih banyak hutan hujan tropisnya itu jarang sekali ada kayak bencana tanah longsor seperti di Kalimantan. Ini beda dengan di Jawa, karena di Kalimantan masih ada hutan hujan tropisnya untuk mengurangi erosi itu tadi. Selanjutnya kita dinilai hutan hujan tropis itu ada nilai ekonomis, ya, hutan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Nah, misalnya untuk bahan baku industri, kemudian alat rumah tangga, rempah-rempah, hiburan atau perkebunan. Nah, itu tadi. Ini bisa menghasilkan nilai ekonomis untuk banyak masyarakat, meskipun ada juga dampak negatifnya sebenarnya dengan eksploitasi yang berlebihan. Ya, itu juga sangat tidak bagus, sangat berbahaya juga untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, manusia dan flora fauna lah. Kemudian untuk nilai biologis itu sebagai sumber oksigen dan karbon dioksida, dan juga sebagai habitat bagi flora dan fauna. Nah, kita bisa bayangkan gimana jadinya kalau hutan hujan tropis ini tidak ada di muka bumi. Terus kita mau bernapas pakai apa? Ya, jadi itulah pentingnya hutan hujan tropis. Jadi kita harus menjaganya, melestarikannya, dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan demi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kemudian ada nilai ekologis, yaitu merupakan paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis hutan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Nah, itu ya. Kemudian dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Nah, itu tadi perbedaannya beberapa tahun yang lalu dengan sekarang. Itu kan hutan sudah banyak yang gundul ya, sudah banyak yang ditebangi, pembukaan lahan. Jadi suhu dan kelembaban udara itu juga sudah berubah, tidak lagi seperti dulu yang masih sejuk, masih enak lah, beda dengan sekarang. Kemudian untuk nilai sosial, hutan dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi atau pariwisata, di samping untuk mempertahankan tradisi. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk melakukan konservasi hutan atau pelestarian hutan itu sendiri. Nah, di sini hutan itu bisa dijadikan tempat pariwisata. Ya, kalau di Kutai Barat sih ada tempat hutan dan tempat pariwisata, ada rumah kurcaci, ada air terjun. Nah, air terjun itu banyak sekali, khususnya di Kutai Barat. Nanti kalau kalian mau jalan-jalan ke Kutai Barat, silakan. Banyak sekali tempat-tempat wisata alam, air terjun dan sebagainya. Kalian bisa datang aja langsung. Kemudian untuk nilai politiknya sendiri, hutan memiliki nilai politik. Contohnya itu pembakaran hutan dan pengembangan hutan secara berlebihan pada umumnya sering dikaitkan dan dijadikan alasan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu ya. Jadi ini nilai politiknya, tapi kita tidak perlu terlalu jauh mengikuti politik itu. Kita lebih kepada bagaimana caranya melestarikan hutan itu
dan juga membuat hutan itu tetap produktif dan menghasilkan untuk kita maupun daerah kita. Jadi mungkin cukup sekian materi dari hutan tropis ini. Semoga kita yang telah mempelajarinya paham dan terbuka tentang hutan tropis, apa yang ada di hutan tropis, apa yang bisa kita dapatkan dan dampak negatif dari eksploitasi yang dilakukan terhadap hutan tropis kita. Semoga teman-teman mendapat manfaatnya dari pelajaran hari ini dan selamat belajar.